Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan. Kekuatan firman kita pagi hari ini adalah siapakah mempelai Kristus yang misterius. Kita tentunya semua sering mendengar bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput mempelainya di bumi. Lalu siapakah mempelai Kristus yang misterius itu sahabat terkasih? Sahabat terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 19 ayat 6 hingga 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi sahabat terkasih, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sahabat terkasih dalam Tuhan, kerinduan kita semua sebagai gerejanya adalah menjadi mempelai Kristus pada saat perjamuan kawin anak domba nanti. Kronologis dari Wahyu pasal 19 ini menempatkan pengantin itu atau gerejanya dalam 2 Korintus 11 ayat 2 berada di surga sebelum kedatangan Kristus ke bumi yang kedua kalinya atau second coming. Sahabat terkasih dalam Tuhan, penjelasan hal ini adalah sebagai berikut. Pengantin itu telah berpakaian lengkap dan telah siap di surga saat perjamuan kawin anak domba. Demikianlah gerejanya sudah mengalami pengangkatan dan ada di surga. Pengantin yang sudah berada di surga itu berpakaian lenan halus, ayat 9. Agar perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itu menjadi lengkap. Mereka harus berada di surga dan dibebaskan dari kecemaran. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan dalam persiapan kita menjadi mempelai Kristus, sahabat terkasih. Jadi mempelai Kristus itu kita semua adalah calonnya, sahabat terkasih. Namun agar siap menjadi mempelai Kristus, ada dua hal yang juga harus kita siapkan. Yang pertama, sahabat terkasih, kita harus telah siap sedia menjadi pengantin dalam ayat 7. Adapun ciri-ciri pengantin yang telah siap sahabat terkasih, yang pertama tentunya adalah dewasa rohani. Dalam Efesus ayat 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Salah satu syarat dalam pernikahan adalah orang yang dewasa, bukan anak-anak. Bagaimana mungkin seorang anak kecil dapat melakukan pernikahan? Karena itu sebagai umat Tuhan yang siap menjadi mempelainya, kita harus semakin dewasa rohani, bukan berdasarkan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, tapi seberapa tingkat iman percaya kita kepada Tuhan, sahabat terkasih. Hal yang kedua, sahabat terkasih, agar kita siap menjadi pengantinnya, mengasihi Yesus lebih dari segalanya, sahabat terkasih. Dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan bahwa, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hanya pasangan yang saling mengasihi yang menjadi pasangan yang siap menikah, sahabat. Jika seseorang tidak mengasihi pasangannya, bagaimana ia bisa menikah? Atau jika seseorang lebih mengasihi orang lain, bagaimana ia dapat menikah dengan pasangannya? Karena tidak ada orang yang mau diselingkuhi, sahabat terkasih. Dan tanda-tanda seseorang yang siap menikah adalah bertambah mengasihi. Setiap hari semakin dekat hatinya dengan pasangannya. Lalu sahabat terkasih, apakah kita semakin bertambah mengasihi Yesus hari ini? Apakah kita selalu menantikan kedatangannya, sahabat terkasih? Lalu hal yang kedua, sahabat terkasih, yang terpenting setelah kita siap menjadi pengantin atau mempelai, sahabat terkasih, kita harus berpakaian lenan halus dalam ayat 8. Lenan halus berbicara tentang kekudusan, sahabat terkasih. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengenakan kekudusan sebagai pakaian kita, sahabat terkasih? Tidak ada cara lain, sahabat terkasih, yaitu kita harus mengejar kekudusan dan tentunya juga hidup dalam kekudusan, sahabat terkasih. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakanlah bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bertekad untuk hidup kudus dengan kemauan untuk selalu hidup kudus. Dan kita harus mengejar kekudusan itu, sahabat terkasih. Lalu apakah kita tetap hidup dalam kekudusan pada saat tidak ada seorang pun melihat perbuatan kita? Apakah kita tetap hidup dalam kekudusan di saat dunia menawarkan perbuatan tidak kudus? Apakah kekudusan itu sudah menjadi gaya hidup kita, sahabat terkasih? Ini tentunya adalah hal yang sangat penting, sahabat terkasih. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, siapkah menjadi mempelai Kristus hari ini?
Inilah perjuangan kita, sahabat terkasih. Kita hari ini berjuang dan berdoa, menjaga diri agar sesuai dengan firman-Nya dan tidak jatuh dalam dosa, agar kita siap sedia menjadi mempelai Kristus di saat kedatangan beliau yang kedua kali. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.